Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ISIS. Perkenalkan, saya Fadian Febrianti, NIM 232. Kemudian ada teman saya, Mutiara Rizky Yuliana, NIM 047. Kemudian ada Reka Alfioneta, NIM 225, dan juga Leviana, NIM 361. Kemudian pada pembahasan pertama mengenai sejarah terbentuknya ISIS, yaitu pada awal mulanya adalah Amerika yang melakukan invasi kepada Irak pada tahun 2003. Pada saat itu Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein yang merupakan pemimpin Irak. Kemudian Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan mereka bukan merupakan invasi, namun dilakukan untuk mencari senjata. Pada kenyataannya, hal tersebut berbeda. Kemudian dengan adanya invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang dilakukan secara brutal tersebut, otomatis rakyat Irak menolak kedatangan tentara Amerika. Fraksi-fraksi mulai bermunculan dan juga berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan tentara Amerika yang datang. Kemudian dari sinilah kekacauan terjadi. Dan juga muncullah ISIS yang merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh Al-Qaeda dan juga memiliki upaya untuk melakukan ekspansi secara global dalam melakukan perjuangan politik mereka. Pada dasarnya, ISIS ini berbasis Sunni Wahabi di daerah Timur Tengah dan juga telah mengatakan bahwa mereka merupakan negara Islam yang berkuasa atas seluruh umat Islam. Kemudian setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein di Irak, terdapat beberapa orang yang akan melakukan penghancuran di Irak untuk membangun kekhalifahan Islam mereka, dan juga terdapat beberapa orang yang paling menonjol, yaitu Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Kemudian selanjutnya oleh teman. Kemudian melanjutkan penjelasan dari Fadila, maka disitulah terbentuknya ideologi ISIS. Nah, hampir semua pendukung ISIS itu tahu ideologi ISIS itu merupakan jihad salafi atau sebuah ideologi keamanan yang didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama, merupakan komponen integral yang penting dari gerakan jihad salafi itu sendiri. Nah, jihad salafi itu menganggap jihad sebagai puncak dari Islam dan menggunakannya sebagai kendaraan untuk melangsungkan kehidupan beragama. Kemudian berkembang menjadi jihad fisabilillah. Yang maksud dari jihad fisabilillah adalah jenis ibadah lain yang termasuk sholat, haji, puasa. Nah, jihad ini juga memiliki 2 jenis. Yang pertama ofensif dan juga defensif. Nah, untuk merebut wilayah tambahan, jihad ofensif ini membutuhkan pembentukan otoritas tertentu seperti khilafah, sehingga mengambil wilayah untuk menegakkan kekhalifahan seperti di Marawi, Filipina. Jihad salafi ini merupakan ideologi agama yang produk sampingan dari industrialisasi yang melanda di Eropa pada abad ke-19. Nah, hal ini juga yang merupakan jihad salafi ini disebut sebagai hasil dari modernitas. Jihad salafi ini terbentuk akibat globalisasi yang membawa perubahan cepat di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan-perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang konsep identitas asli yang dipegang oleh ISIS itu sendiri. Nah, jihad salafi ini diklasifikasikan sebagai ideologi karena fungsinya mirip dengan ideologi-ideologi lain yang sebelumnya udah ada. Tujuan utama dari jihad salafi ini untuk menciptakan kesadaran di kalangan umat Islam bahwa agama mereka pada saat itu merosot. Jadi jihad salafi ini mendesak umat Islam untuk mengakui bahwa gelombang modernisasi atau globalisasi yang pada saat itu Islam mengalami penurunan baik dari segi agamanya, politik, militer, ekonomi maupun budaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi dan program.
ISIS menyebarluaskan sebagai negara Islam dengan identitas politik baru. Perkembangan ISIS selalu keterkaitan dengan situasi politik regional di negara-negara Timur Tengah yang mengalami transisi politik, demokrasi, dan pergolakan revolusi yang tidak berujung selesai. Pada saat itu, ISIS mencari peluang dalam kesempatan politik. ISIS menyelinap atau menjebak pada jebakan demokrasi. Dan ISIS mengambil kesempatan pada suasana transisi demokrasi yang sedang mengalami penurunan. Kemudian ISIS mendekati para kaum muda yang masih dalam proses mencari jati dirinya, dan ISIS mendekati para kaum muda yang biasanya pemahaman agamanya baru seberapa, dan mendapatkan sumber-sumber atau info yang tidak jelas atau belum pasti. Kemudian ISIS mendoktrinisasi para kaum muda yang lebih mudah untuk didoktrinisasi sesuai ideologi dan tujuan dari ISIS. Kemudian ISIS menyebar dan mengembangkan dengan cara membentuk kelompok Jemaah Islamiyah dengan beberapa kelompok radikal Islam yang dianggap menjadi ancaman bagi keamanan. Kemudian dari beberapa kelompok, jemaah didoktrin dengan doktrin takfiri dengan menggunakan sebuah konsep tauhid yang memiliki arti. Bagi mereka yang tidak menggunakan konsep yang telah ditentukan, maka harus dihancurkan dan dibunuh, dan harus melakukan beberapa kegiatan yang sudah ditentukan dan wajib diikuti yang bersih tentang radikal Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan teman-teman saya tadi, ISIS menguasai dan strategi di Irak dan Suriah pada tahun 2014 setelah invasi AS ke Irak pada era Saddam Hussein. Aksi yang dilakukan ISIS ini sangat mengerikan, dimulai dari pembantaian ribuan warga, serta memaksa lebih dari 7.000 wanita agar menjadi budak seks mereka. Dalam melakukan aksinya, ISIS tak kenal belas kasihan. Mereka memenggal para sandera asing yang sempat direkam dalam video propaganda mereka. Mengerikan. Tahun 2015, militan yang bekerja sama dengan ISIS di Paris menyerang kantor surat kabar dan supermarket milik Yahudi. Kemudian ISIS mengambil alih Ramadi di Irak dan kota kuno Palmyra di Suriah. Dan pada akhir tahun 2015, dua wilayah tersebut kembali dari ISIS. ISIS mulai kehilangan wilayahnya pada tahun 2016. Dikarenakan serangan pasukan militer Irak yang dibantu oleh Amerika berhasil merebut kembali Fallujah, Manbij, Mosul, dan Sirte. Meski sudah kehilangan beberapa wilayahnya, di Irak dan Suriah, ISIS masih melancarkan lebih dari 1.400 serangan serta membunuh orang. Kemudian pada 2017 menjadi tahun kekalahan terbesar ISIS setelah terjadinya pertempuran antara pemerintah Irak yang dibantu Amerika dengan ISIS. Koalisi Amerika memperkirakan kurang dari 1.000 militan ISIS masih bertahan di beberapa wilayah di Irak dan Suriah. Kemudian pada tahun 2018, merebut kembali Yarmouk dari ISIS, sedangkan pasukan Demokratik Suriah masih terus mencari para militan ISIS yang diduga bersembunyi di wilayah Sungai Efrat. Hingga pada tahun 2019, ISIS dinyatakan kalah total. Bendera kuning pasukan Demokratik Suriah dikibarkan di beberapa gedung Bahuk sebagai buktinya. ISIS sempat diisukan memasuki Indonesia terjadi peperangan. Tetapi melihat betapa kejamnya sikap ISIS membuat rakyat dan pemerintah Indonesia merasa resah. Meskipun ISIS dibekali dengan teknologi yang canggih serta dikenal memiliki banyak akal, tetapi ISIS menggunakan kekerasan. Tetapi ISIS juga memiliki kelemahan yang fatal dalam pergerakannya. Dalam pergerakannya, ISIS menggunakan serta mendokumentasikan kekerasan tersebut, kemudian menyebarluaskannya melalui internet. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena dapat menimbulkan impresi negatif, apalagi ditambah oleh berita yang beredar yang membahas mengenai aksi radikal. ISIS juga sempat berbicara mengenai keadilan, padahal dalam praktiknya ISIS masih sering melakukan kekerasan kepada orang yang tak bersalah, terutama pada anak-anak dan wanita. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya, Fadia. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.